wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi komunikasi penyuluhan dengan anggota saya Nur Amalinate, Risma Yeni, dan Nurma Syakira akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai komunikasi penyuluhan. Materi pertama mengenai komunikasi dan penyuluhan yang akan dijelaskan oleh Nurma Syakira. Kepada Nurma Syakira disilahkan. Maaf teman-teman. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin ya teman-teman, Kira pakai akun Zara karena HP Kira habis baterai. Selanjutnya, pengertian. Sorry, kayaknya ini salah. Ini. Risma bisa lanjut. Terima kasih Kira. PPT sebelumnya lihat tolong. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi dan penyuluhan. Sebelum kita tahu apa itu komunikasi penyuluhan, ada baiknya kita tahu dulu apa itu komunikasi dan apa itu penyuluhan. Nah, komunikasi sendiri itu berarti suatu pernyataan antara manusia, baik perorangan maupun kelompok yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu apa itu komunikasi karena selama ini sudah kita pelajari dari semester 1. Dari yang kita pelajari juga, komunikasi itu berarti pertukaran pesan antara komunikator dan juga komunikan melalui media tertentu dan menghasilkan sebuah umpan balik. Nah, sedangkan penyuluhan sendiri itu berasal dari kata suluh yang berarti obor atau alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada mereka yang disuluhi agar tidak lagi berada dalam kegelapan tentang masalah tertentu. Nah, kegelapan di sini itu maksudnya adalah ketidaktahuan terkait masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi. Pada hakikatnya, penyuluhan itu suatu kegiatan komunikasi. Jadi proses yang dilakukan selama penyuluhan itu merupakan proses komunikasi mulai dari pemahaman, terus meminati, kemudian penerapan yang dilakukan oleh orang yang disuluhi itu merupakan proses komunikasi. Jadi komunikasi dan penyuluhan itu berkaitan sangat erat satu sama lain. Nah, oleh karena itu dalam penyuluhan yang dilakukan itu dibutuhkan adanya komunikasi yang baik agar hasil dari penyuluhan dapat maksimal. Next ya. Oke. Nah, pengertian dari komunikasi penyuluhan itu sendiri suatu proses menyampaikan informasi kepada khalayak secara terencana, terpadu, berkelanjutan dalam rangka mengubah sikap, pendapat, dan perilaku khalayak sasaran. Nah, jadi komunikasi penyuluhan dilakukan tidak hanya untuk pertukaran informasi saja, tetapi juga dapat memunculkan minat, kesadaran, dan keinginan dari orang yang disuluhi untuk menerapkan informasi yang sudah didapatkan. Komunikasi penyuluhan ini berperan penting untuk mendorong dan mendukung perubahan perilaku dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait topik yang disampaikan. Nah, sebagai contoh dari komunikasi penyuluhan ini adalah komunikasi penyuluhan pertanian terkait teknologi yang akhirnya tuh mengubah perilaku dari para petani yang awalnya menggunakan media konvensional kemudian beralih ke teknologi begitu. Saya rasa cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Risma Yeni. Ruang lingkup komunikasi penyuluhan yang akan disampaikan oleh Nurma Syakira. Kepada Nurma Syakira disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya pengertian penyuluhan secara umum. Pengertian penyuluhan secara umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat mengikuti perubahan yang lebih baik. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kira lanjut.
Pengertian penyuluhan secara umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, Lia. Ada 5 ruang lingkup penyuluhan. Yang pertama, teknik berproduksi yang lebih baik. Untuk memperoleh hasil produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirian Faherni dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya itu, di dalam komunikasi penyuluhan tersebut, bagaimana caranya menyusun rencana komunikasi penyuluhan yang efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi. Pertanyaan selanjutnya. Baik, izinkan saya yang berasal saya ingin bertanya, apa sih pertimbangan yang digunakan untuk memilih metode komunikasi dalam kegiatan penyuluhan? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Nayandra Sahli. Pertanyaan terakhir. Terima kasih moderator. Saya Winnie dari kelompok 1 izin bertanya. Jadi yang berdasarkan yang Nur Amalina jelaskan tadi, yang di bagian falsafah, coba jelaskan gimana konsep belajar sambil kerja dan percaya tentang apa yang signifikan dalam suatu masyarakat dan menciptakan dampak yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim yang sudah bertanya. Pertanyaannya akan dijawab di sesi chat. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut di WA Group ya.